Martial Peak Bab 806, Beast si Jungle. Di bawah naungan pohon besar, pemuda yang telah terbang keluar dari Nine Heaven Holy Land pada suatu saat yang tidak mereka ketahui muncul di belakang mereka. Dia hanya berdiri di sana sambil tersenyum santai ke arah kelompok mereka. Semua orang menyadari bahwa mereka berada dalam situasi kritis dan buru-buru mendorong truki mereka saat mereka menatap Yang Kai dengan waspada. Metode yang digunakan pemuda ini untuk menghindari divine sense mereka dan mendekati mereka sudah cukup untuk menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Semua orang di kelompok patroli ini memiliki penilaian tertentu, jadi mereka segera mengerti bahwa Yang Kai bukanlah orang yang baik untuk diprovokasi. Secara khusus pemimpin Master Alam Transcendent, yang paling dekat dengan Yang Kai, terus-menerus mencoba untuk menyelidiki kekuatan Yang Kai, tetapi tidak peduli bagaimana dia menggunakan divine sense-nya, itu seperti dia menatap ke laut tanpa dasar, tidak bisa menentukan apapun, menyebabkan dia merasa sangat terkejut. Aku akan menahannya, kalian semua harus berpisah. Pemimpin Master Alam Transcendent berteriak kepada semua orang. Yang Kai hanya mempertahankan senyumnya, menutup telinga untuk kata-kata pria ini saat dia berjalan ke arah mereka. Saat Yang Kai mendekati mereka, semua orang di kelompok patroli ini merasa seolah-olah tekanan besar turun ke tubuh mereka dari langit, seolah-olah mereka berdiri di jalur longsoran salju tidak mampu menahan diri. Para pembudidaya batas Immortal Ascension tidak bisa menahan perasaan seperti jatuh ke tanah, seolah-olah di bawah tekanan ini tulang dan semua bagian tubuh mereka akan segera ditumbuk menjadi debu. Lari! Master Alam Transcendent berteriak dengan paksa mengedarkan trukinya saat dia melesat ke langit. Kamu pikir kamu bisa lari? Yang Kai dengan dingin mendengus saat energi spiritualnya mengembun menjadi pisau tajam dan menembak ke arah dahi Master Alam Transcendent, di saat berikutnya merobek pertahanan laut pengetahuan yang terakhir. Sepotong kecil batu giok yang dikenakan di sekitar leher Master Alam Transcendent ini berkedip cemerlang sebelum segera hancur. Liontin giok ini adalah artefak pertahanan jiwa yang dirancang untuk melindungi dari serangan divine sense musuh dan nilainya tidak buruk, setidaknya peringkat menengah kelas misterius. Namun meski begitu, artefak ini benar-benar dihancurkan oleh serangan divine sense Yang Kai. Pria, yang baru saja terbang ke langit terjatuh, matanya kehilangan semua cahaya. Master Alam Transcendent Orde pertama membanting kepala terlebih dahulu ke tanah saat dia melolong kesakitan, suara itu masuk ke telinga para pembudidaya batas Immortal Ascension di sekitarnya, mengirimkan rasa dingin menusuk mereka. Pria muda dengan kepala persegi menyadari betapa besar jarak kekuatan antara dia dan Yang Kai pada saat itu dan memahami bahwa senior yang memimpin kelompoknya tidak melebih-lebihkan asumsinya. Pemuda itu tidak tahu metode apa yang digunakan Yang Kai barusan, tetapi untuk mengirim Master Alam Transcendent Orde pertama ke keadaan yang begitu menyedihkan, sebenarnya seberapa kuat ranah kultivasi yang pemuda ini miliki. Tangisan yang menyedihkan hanya berlangsung selama 10 napas sebelum secara bertahap melemah dan akhirnya berhenti. Pembudidaya Master Alam Transcendent sekarang terbaring kaku di tanah tidak bergerak. Dia mati. Selusin pembudidaya batas Immortal Ascension yang tersisa semua bergidik dan suara gigi mereka bergemerincing terdengar. Masing-masing dari mereka menatap ke arah Yang Kai dengan ngeri. Tidak ada dari mereka yang tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Yang Kai memandang mereka dengan samar, mereka semua dengan cepat memalingkan wajahnya saat dia melakukannya, tidak ada dari mereka yang memiliki keberanian untuk bertatap mata dengannya. Selusin pembudidaya batas Immortal Ascension, Yang Kai tidak bisa menahan tawa kecut pada pemandangan ini. Kembali ketika dia berada di ibu kota pusat, barisan semacam ini akan dianggap cukup tangguh, tetapi hanya beberapa tahun kemudian, Yang Kai benar-benar bisa sepenuhnya mengabaikan kekuatan tempur mereka. Orang-orang ini sekarang tidak berbeda dengan semut di matanya. Aku punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan, siapa yang bisa menjawab pertanyaanku? Yang Kai tiba-tiba berkata. Orang-orang ini sangat ketakutan, masing-masing mengira mereka akan segera mati, jadi tidak ada dari mereka yang segera bereaksi, namun, pemuda berkepala persegi itu sebenarnya mampu menenangkan diri lebih cepat dari yang lain dan berteriak, aku bisa. Yang Kai melirik pemuda ini dan mengangguk ringan, katakan padaku, di mana kalian ditempatkan. Kami memiliki tenda yang didirikan di dasar gunung kira-kira 50 km dari sekte terhormatmu. Pemuda itu takut jika dia menjawab terlalu lambat itu akan membuat Yang Kai marah sehingga dia menjawab secepat yang dia bisa. Berapa banyak dari kamu di sana? Setidaknya 3.000 orang. Itu tentunya jumlah yang banyak. Berapa banyak Master Alam Sein? Yang Kai terus bertanya.
3.000 adalah kurang dari setengah jumlah orang yang dimiliki Nine Heaven Holy Land, tetapi jika pertempuran benar-benar terjadi, yang paling penting adalah jumlah master yang dimiliki masing-masing pihak. Jika master satu pihak muncul sebagai pemenang, pihak itu akan memenangkan perang. Hanya mereka yang memiliki budidaya alam transenden atau alam sein yang penting. Tidak peduli berapa banyak pembudidaya di bawah alam transenden yang ada, kekuatan tempur mereka tidak akan membuat perbedaan. Liu Gui, jika kamu berani mengungkapkan informasi lagi kepada musuh, begitu kita kembali, kepalamu akan terbang dari lehermu. Salah satu pembudidaya batas Immortal Ascension di kerumunan dengan beberapa keberanian berteriak setelah tersadar. Orang lain dalam kelompok itu juga berubah menjadi marah dan pandangan menghina ke arah pemuda bernama Liu Gui. Liu Gui segera menjadi gugup dan dia tidak berani terus berbicara, hanya mampu mengalihkan pandangan malu-malu dan cemas ke arah Yang Kai, seolah-olah khawatir akan mengganggunya dengan sikap bimbang ini. Namun, Yang Kai hanya tersenyum lembut dan mengangguk, kamu bisa yakin bahwa tidak ada yang akan tahu bahwa kamu memberitahu aku informasi ini, jadi bicaralah dengan bebas. Mengatakan demikian, Yang Kai melambaikan tangannya ke arah pembudidaya batas Immortal Ascension di sekitarnya menyebabkan mereka semua kehilangan kekuatan dan berlutut di tanah. Tidak ada dari mereka yang bisa bergerak atau bahkan berbicara, masing-masing dari mereka berkeringat deras saat mereka menggigil ketakutan. Setelah menerima jaminan dari Yang Kai, Liu Gui tampak lega dan dengan cepat mengungkapkan semua yang dia ketahui. Saat dia mendengarkan, ekspresi Yang Kai menjadi lebih suram. Sepertinya kali ini Nine Heaven Holy Land benar-benar menghadapi bencana besar. Shattering Mystical Palace, War Spirit Temple, dan Netherworld Sect tidak hanya berhasil mengumpulkan sekutu dan teman mereka sendiri ke Nine Heaven Holy Land, tetapi memanfaatkan kehancuran yang telah dilakukan oleh saintes Nan di luar, mereka bahkan berhasil mengikat lusinan pasukan lainnya untuk tujuan mereka. Tak satu pun dari selusin kekuatan ini yang terlalu kuat, masing-masing memiliki satu master alam sein, paling banyak beberapa bahkan tidak memiliki pembudidaya seperti itu di antara barisan mereka. Namun, menghitung 6 master alam sein yang dimiliki 3 sekte di antara mereka, jumlah total master yang dihadapi oleh Nine Heaven Holy Land saat ini adalah 12 orang. Dalam hal jumlah, musuh memiliki 2 kali lebih banyak master tingkat atas dibandingkan dengan Nine Heaven Holy Land, sedangkan untuk master alam transenden, perbedaannya bahkan lebih besar. Jika itu terjadi pertarungan, Nine Heaven Holy Land tidak memiliki kesempatan untuk menang, bahkan dengan bantuan arai roh 9 puncak dan penghalang, mereka hanya bisa melawan musuh untuk waktu yang singkat. Seperti yang dikatakan Su Hui, karena ketiga sekte telah memilih untuk benar-benar menyinggung tanah suci, mereka benar-benar berusaha untuk memastikan kemenangan mereka. Mereka tidak akan mungkin memberi tanah suci kesempatan untuk membalas dendam. Tidak ada serangan lagi sejak serangan pertama mereka, bukan hanya karena mereka telah memberikan tenggat waktu ke tanah suci, tetapi juga karena mereka menunggu lebih banyak bala bantuan untuk datang. Setengah bulan kemudian, mereka pasti akan menyerang secara keseluruhan, menghancurkan Nine Heaven Holy Land dan menjarah kekayaan yang telah dikumpulkan oleh raksasa ini selama ribuan tahun sebelum menduduki wilayahnya. Selain 3 sekte, kekuatan lain pada dasarnya berkumpul di sini karena saintes Nan dan tidak memiliki kebencian yang mendalam dengan Nine Heaven Holy Land. Liu Gui lahir dengan kepala persegi, tetapi dia juga orang yang pintar. Bahkan di bawah tatapan penuh kebencian dari rekan-rekannya, dia memberitahu Yang Kai berbagai informasi berharga. Setelah mendengarkan penjelasan Liu Gui, Yang Kai mengetahui dengan baik situasi musuhnya. Mengangguk ringan dengan ekspresi puas, Yang Kai menepuk bahu Liu Gui dengan ramah dan memuji, anak muda, kamu memiliki masa depan yang menjanjikan, pastikan untuk terus hidup. Ya, banyak terima kasih atas pujian Tuan Muda, Liu Gui menjawab dengan senyum canggung, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia menatap Yang Kai dengan curiga. Baru saja, dia merasakan ada sesuatu yang hilang dari laut pengetahuannya, tetapi setelah memeriksa dirinya sendiri sebentar, dia tidak bisa menemukan sesuatu yang salah. Yang Kai tersenyum dan menjelaskan, sebagai jaminan aku akan menyimpan merek jiwa kamu bersamaku. Jangan membocorkan apapun yang terjadi di sini setelah kamu kembali, jika tidak, bahkan jika kita dipisahkan oleh jarak ribuan kilometer, aku bisa dengan mudah membunuhmu. Wajah Liu Gui menjadi pucat dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, mencerna kata-kata Yang Kai langsung dia berteriak, merek jiwa. Ya,
Juga, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, dengan merek jiwa kamu di tanganku aku bisa merasakan lokasi kamu, jika kamu berani bertindak tidak setia dengan cara apapun, kamu tahu konsekuensinya. Ya, aku mengerti. Liu Gui menganggukkan kepalanya dengan cepat. Meskipun dia tidak yakin apa yang baru saja Yang Kai lakukan padanya, dia memiliki perasaan samar bahwa dia tidak lagi mengendalikan hidupnya sendiri. Baik, aku akan pergi kalau begitu. Yang Kai menyeringai, sosoknya berkedip-kedip dan menghilang sebelum Liu Gui bisa berkedip. Liu Gui sekali lagi tertegun tetapi segera sadar kembali dan menunjuk ke teman-temannya yang masih tidak bisa bergerak kemudian berteriak bagaimana dengan mereka. Namun, dia tidak menerima tanggapan apapun. Ekspresi Liu Gui berubah-ubah, menjadi agak tegang. Sesaat kemudian, Yang Kai, yang sedang menuju wilayah monster, mendengar serangkaian jeritan dan kutukan samar dari belakangnya. Jelas Liu Gui sudah mulai memproses rekan-rekannya. Liu Gui bukanlah orang yang baik, Yang Kai menilainya ketika saat pertama melihat bagaimana dia bertindak, dia jelas tipe yang akan menggunakan skema licik untuk mencapai tujuannya. Karena itu, untuk melindungi rahasianya agar tidak bocor Liu Gui secara alami akan membungkam para saksi atas kejahatannya. Orang seperti ini selalu tercela dan tidak tahu malu. Namun, Yang Kai perlu mengatur bidak yang bermain di tenda musuh, sehingga dia bisa memantau pergerakan mereka, dan orang seperti ini yang sangat takut akan kematian dan akan melakukan apapun untuk bertahan hidup tidak diragukan lagi adalah kandidat yang cocok. Adapun bagaimana Liu Gui akan menjelaskan bagaimana dia sendirian bisa bertahan sementara anggota kelompoknya yang lain dimusnahkan itu adalah masalahnya. Terbang ke depan, Yang Kai bergerak secepat kilat saat dia mengikuti arahan yang diberikan Su Hui padanya. Setelah melintasi pegunungan besar, Yang Kai dengan cepat merasa bahwa dia telah tiba di wilayah yang sama sekali berbeda. Energi dunia yang meresap ke atmosfer agak aneh. Sama seperti di wilayah iblis, di mana energi dunia dicampur dengan ki iblis yang samar, ki monster yang samar memenuhi aura energi dunia di wilayah monster. Namun, terlepas dari apakah itu ki monster atau ki iblis di dalam energi dunia dari salah satu wilayah itu hanya ada karena ras yang tinggal di sana secara halus mempengaruhi energi dunia di sekitarnya, menyebabkan sedikit perubahan pada aura alaminya. Di luar pegunungan yang luas terhampar hutan yang luas. Tempat ini dikenal sebagai Bushy Jungle dan itu adalah wilayah ras monster. Catatan, Bushy Jungle yang berarti hutan belantara lautan binatang monster. Pepohonan yang berukuran kira-kira membutuhkan beberapa orang untuk mengelilinginya ada di mana-mana, menciptakan perlindungan dari terik matahari. Yang Kai baru saja memasuki tempat ini sebelum dia melihat binatang monster menatapnya. Memeriksanya sekilas, Yang Kai menemukan bahwa binatang monster ini hanya mencapai orde ke-6 dan dengan demikian tidak memperdulikannya, terus maju dengan harapan dia bisa menemukan orang ras monster yang bisa dia ajak berkomunikasi. Tetapi segera, Yang Kai menyadari bahwa binatang monster yang dia temui sebelumnya bersikap berbeda dari pertama kali melihatnya. Dia benar-benar membuntutinya dari jarak dekat tidak gegabah meluncurkan serangan tetapi tampaknya mengawasinya. Saat Yang Kai terus maju, dia bertemu dengan beberapa binatang monster lainnya yang semuanya mulai mengikutinya seperti yang pertama dia temui. Selain itu, kelompok binatang monster ini terorganisir dengan baik dan disiplin, jelas memiliki tingkat perasaan tertentu tapi mungkin itu tidak pada tingkat yang sangat tinggi. Menyadari ini, Yang Kai berhenti sejenak dan mencoba berkomunikasi dengan binatang monster ini. Yang Kai sebenarnya memiliki cukup banyak pengalaman di bidang ini karena dia telah menghabiskan waktu berbulan-bulan berkomunikasi dengan pohon ilahi, memungkinkan dia untuk menyampaikan pikirannya secara relatif jelas kepada makhluk-makhluk ini. Bersambung.